warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah begitu banyak kepada kita semua memberikan kenikmatan. Di antaranya yaitu nikmat Islam serta sehat walafiat. Alhamdulillah dengan nikmat itu semua kita bisa hadir dan berkumpul di Masjid Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan langkah demi langkah ibu-ibu menuju tempat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta barokah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai umat hingga zaman. Amin ya Allah. Ibu-ibu rahmatullah yang sama-sama menghargai Allah, kumai ibu daraman, alhamdulillah ya Bu ya, dengan izin Allah kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Barangkali saudara kita tidak ada sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, menyembuhkan seperti biasa. Kalau banyak urusannya, mudah-mudahan dipermudah urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ibu rahmatullah, alhamdulillah kita tahmid dan bersyukur kepada Allah ya Bu. Allah masih memberikan satu apa Bu? Kesempatan usia, kita masih diberi umur ya Bu. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa beribadah. Juga diberikan sehat walafiat. Sehingga dengan sehat walafiat ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dan itu semua. Tentunya di dunia kita masih bisa bersilaturahmi, bisa berukhuwah di Jumat biasa pertama ya Bu ya di bulan Desember sekarang. Nah, untuk materi saya sudah menyampaikan ke Ibu Siti, itu di share aja gitu di grup. Karena ini di tempat di screen atau di fotokopi ya Bu. Ini insya Allah kita bahas terkait dengan fikih wanita. Jadi fikih wanita bab pengakahan tentang pernikahan. Bagaimana? Insya Allah sangat memuliakan perempuan, wanita. Kalau tadi kembali kita harus mengikuti aturan Allah. Di mana seorang istri itu berperan penting dalam rumah tangga itu. Bahkan katakan juga tentang generasi sakit, bagaimana gelar yang mulia itu kan umun warobah, umun warobah. Ini peran yang sangat apa istilahnya punya akan menghantarkan kepada surganya Allah gitu kalau peran tersebut dijalankan dengan ikhlas ya punya betul-betul kita menjalankannya sesuai dengan aturan atau arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu rahimakumullah, karena ini ada 7 poin, mudah-mudahan bisa beres sampai jam 3. Itu punya insya Allah karena acaranya jam 3 lebih 8 ya punya acaranya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita biasa. Kalaupun tidak mungkin biasa kok di apa bersambung mungkin ya. Bersambung bulan depan. Maka Ibu rahimakumullah, materi ini akan saya bacakan nanti di komentari juga dikuatkan dengan dalil-dalil. Jadinya tambahan dalil-dalil yang menguatkan perkalian ini. Enggak, saya akan bacakan. Wasiat untuk para istri ketika suami tidak ada. Tidak ada di rumah. Wasiat untuk para istri ketika suami tidak di rumah. Ya. Ini di atas ini ditulis oleh Ibu Najwa Saidah. Juga seorang ibu ya Bu. Alhamdulillah. Jadi ini diawali dulu dengan dalil ya. Dalil yang menguatkan materi ini di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasolihatu qanitatun hafidatul ghaibi bima hafidallah. Maka wanita-wanita solihah ialah yang taat kepada Allah dan kepada suami, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ya.
ini di Quran surat An-Nisa, ya Bu ya. Ini di tengah-tengah surat tersebut ada kalimat ini. Jadi di awalnya itu sebetulnya kabar Allah kepada laki-laki dulu, Bu ya. Jadi An-Nisa surat 4 ini lumayan panjang karena kabar Allah pertama kepada laki-laki al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kabar dari Allah bahwa laki-laki itu positif perempuan. Apa tadi kita sebut di dalam bab belakangan. Nanti juga baru tengah-tengahnya ya Bu ya. Ini kabar dari Allah tentang ciri-ciri atau sifat-sifat wanita salihah. Selanjutnya di ayat tersebut juga dilanjut dengan perempuan yang khusus ya Bu ya. Perempuan yang membangkang. Insya Allah Bu ya. Insya Allah nanti kalau kita beres materi ini akan dilanjut dengan materi tentang khusus. Yaitu akan kaitannya dengan ayat ini. Nah itu makumullah, karena kita membahas tentang wanita solihah, maka kita akan lanjut aja Bu ya. Jadi kehidupan suami istri adalah kehidupan yang syarat dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, dan persahabatan. Interaksi suami istri tegak di atas prinsip tolong menolong, saling menopang, bersahabat, harmonis, serta tidak kaku dan formal. Insya Allah ya, ini gambaran bagaimana rumah tangga kaum muslim sejatinya harus seperti itu. Sampai dikatakan ta'awun, saling tolong menolong, bersahabat, persahabatan, ya di mana tidak ada istilahnya istri itu takut suami atau kebalikannya. Suami takut istri, saya punya. Jadi ini betul-betul suasana yang bersahabat, harmonis, serta tidak kaku. Karena kan cair punya. Keharmonisan tercipta gitu ya. Karena tadi landasannya sudah memahami bahwa bagaimana prinsip Islam itu karena Allah ya. Karena akidah Islam gitu. Itu sehingga insya Allah tadi gambaran persahabatan, tadi punya keharmonisan itu insya Allah akan terwujud gitu ya. Tidak jadi cair kayak suasana cair punya bersahabat gitu. Nah, hubungan suami istri adalah interaksi yang penuh keharusan, penuh kehangatan, kesejukan, dan jauh dari kekakuan. Sehingga terjadi kesakinahan atau ketenangan dan ketentraman. Dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan yang menjadikan suami merasa tenang dan tentram dengan kehadiran istri. Sebaliknya, istri merasa aman dan tenang dengan keberadaan suami di sisi. Nah, itu makumullah, inilah capaian ya Bu ya, bagi rumah tangga kaum muslimin. Terciptanya apa tadi Bu? Al-sakanu. Apa al-sakanu? Ketenangan. Tadi punya masing-masing pasangan itu tenang. Oh, istri tenang, ada suami di sisinya. Kebalikannya punya suami pun akan tenang ketika ada di sisinya. Nah, Ibu masih ingat ini Quran surat apa Bu? Ketika Ibu mendengar kalimat sakinah, apa Bu? Wah, pasti Ibu kalau menerima undangan pernikahan, pasti itu dicantumkan ayat itu teh surat nanti Bu? Arum ya Bu ya. Arum suratnya berapa Bu? Ke-30 ya Bu ya. Ayat 31. Maka Ibu daripada dibuka. Ayat 30. Surat ke-30 ya Bu ya. Arum ayatnya 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dirimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Nah, itu Allah ini yang harus menjadi capaian rumah tangga kaum muslimin. Yang banyak muslimin muslimah. Tadi ada kalimat al-sakanu, ketenangan, kesakinahan. Nah, artinya punya atau sering disebut apa sih Bu? Keluarga samawat. Nah, sekarang bagunya seperti itu. Nah, keluarga samawat dan itu sudah ada spesifiknya. Jadi, masya Allah, punya karena tadi hubungan suami istri itu tadi dibangun dengan kehangatan, keharmonisan, interaksinya yang terus kontinu, punya atau bahasa Qurannya senantiasa watawasau yang watawasau bisa biasanya. Maka masya Allah gitu, pasti ibu akan terwujud kasih dan mawadah warahmah. Ya punya. Jadi setelah kita 10 ilah yang tercapai, maka insya Allah mawadah warahmah pun akan terwujud. Ya punya. Nah, saya sering menyampaikan ya punya, kalau bolehlah dipresentasikan ketenangan itu atau rasakan itu harus dimiliki oleh seorang istri. Kalau persentase sampai 75%. Kenapa? Ya karena suami itu kan tugasnya di mana Bu? Keluar ya punya, mencari nafkah, bergelut dengan waktu, belum persaingan di tempat kerjanya ya Bu. Maka ketika pulang ke rumah, Masya Allah, siapa yang harus menenangkan? Para istrinya gitu ya. Dengan misalnya senyum yang apa Bu? Sudah nama imut ngagelenyo, kena gitunya. Marahmai tanya cantik, wangi, bersih, anak-anak bersih, wah cenabu hilang, capek teh gitunya. Masya Allah. Nah ini maka betul gitu kalau ketenangan itu harus dimiliki oleh istri gitu ya. Karena tadi bahkan kan ini sering Rasulullah ketika apa ya beliau itu pernah berperang gitu ya, kebetulan yang itu Sofia itu ya yang biasanya teman-teman beliau kan beliau itu ingin dipeluk gitu pulang dari perang teh karena mungkinnya lo keselah sebenarnya ingin diperhatikan gitu ya, ingin disayang dimanja seperti itulah artinya gambar kamu ini ya tadi keharmonisan tadi kehangatan itu terwujud karena kita punya contohnya kita dengan cara kita Rasulullah. Insya Allah itu bisa diaplikasikan gitu sebetulnya rumah tangga istri. Nah itu Allah, kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga ada kepemimpinan yang bersifat mengatur dan melayani atau riayah, bukan kepemimpinan diktator. Layaknya seorang penguasa yang selalu menggunakan pendekatan kekuasaan. Gitu ya, ini jelas tidak ada dalam kamusnya. Rumah tangga muslim itu laki-laki itu sifatnya diktator. Karena tadi punya amanah apa Bu? Melik aja, mengurus, mengayomi, melindungi, menyayangi anak dan istrinya. Ya Bu, tugas suami. Ya, tadi kembali lagi bagaimana Rasulullah terhadap istri-istrinya, para putra-putrinya, gitu. Nah ini pun gitu. Di sini dikatakan bahwa tidak ada istilahnya sifat suami itu seperti layaknya penguasa, punya pasti pendekatannya dengan pendekatan kekuasaan dia seperti itu, ya. Tapi betul-betul dengan kasih sayang, ya. Juga kan suami itu selain kewajiban menafkahi anak istri juga ini ada kewajiban apa Bu? Mendidikan punya anak dan istrinya taat kepada aturan Allah. Maka seorang suami diwajibkan memberi nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Seorang istri juga diwajibkan melayani suaminya dan taat kepada suami dalam batas-batas yang telah ditetapkan di syariat. Termasuk ketika suaminya tidak bersama pada waktu tertentu. Tadi sudah banyak jadi bahwa betul gitu Islam melalui Quran surat An-Nisa tadi itunya surat 24 ayat 34 tadi bahwa laki-laki itu kewajiban menafkahi anak dan istrinya, juga tadi mendidik anak istri kepada Allah, juga tadinya istri pun ada apa istilahnya Bu? Istimal balik lah gitu punya ke haknya suami juga dipenuhi gitu ya. Jadi, kewajiban istri kepada suaminya melayani gitu Bu, itu dikatakan Masya Allah gitu. Maka tadi antara apa Bu, hak dan kewajiban itu betul-betul dijalankan gitu ya. Jadi ini kuncinya. Kunci ketika tadi di mana
rumah tangga berhasil mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu apa, Bu? Masing-masing pasangan memahami hak dan kewajibannya. Punya masing-masing. Jadi terhadap suami bagaimana, suami terhadap istri bagaimana hak kewajibannya. Insya Allah tadi punya, sehingga tadi betul-betul ada dalam koridor Islam, syariat Islam. Nah, Islam telah mengatur hal ini dengan sangat terperinci, sehingga keduanya sedang hidup dalam ketentraman dan ketenangan. Meskipun pada situasi tertentu keduanya tidak selalu bersama. Betul, ya. Apalagi 2 tahun pandemi ini banyak kalaunya para suami itu kan di PHK atau apalagi di pekerjaan yang tidak tentu, ya. Ada kalanya punya meninggalkan istrinya ke tempat mana itu untuk mencari nafkah. Nah, itu kan seorang istri yang solehah itu harus siap gitu. Dan jelas ini ada apa, Bu? Kompromi atau interaksi yang ini ada badami sudah nama bunyi. Jadi ketika suami kondisi seperti itu, disinilah kesabaran istri itu diuji ya, Bu. Jadi tidak seperti kebanyakan ya orang yang mungkin kalau melakukan wanita-wanita yang iman yang lemah gitu ya, di mana miris ya punya yang namanya kasus perceraian itu sampai ke paling banyak itu dari perempuan yang cerai dengannya gitu ya, karena tadi tidak sanggup atau tidak sabar lagi gitu ya menerima tadi ujian cobaan seperti ini. Karena tadi dikatakan bahwa ya sakinah mawaddah warahmah itu harus dicapai gitu oleh berdua gitu ya, oleh suatu pasangan tersebut. Ya modalnya tentu dia dengan kesabaran. Gitu. Landasannya betul-betul karena keimanan kepada Allah. Nah, seperti apa aturan Islam dan wasiat Rasulullah SAW kepada para istri ketika suaminya tidak berada di sampingnya? Nah, ini baru masuk ke poin ya. Di mana tadi betul ada kalanya kita tidak selalu suami itu ada di sisi kita, gitu ya punya karena terkait dengan mutasi pekerjaan dan mencari nafkah di tempat lain gitu. Maka Rasulullah sampai berwasiat apa wasiat? Pesan yang harus dilaksanakan, ya Bu ya, wasiat itu. Nah, maka ini langsung berwasiat kepada para istri, kepada kita semua gitu ya. Ketika kondisi suami tidak ada di rumah. Apa jenah Bu? 1, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Nah, ini masuk ke poin-poin ya Bu ya. Nah, tadi sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa tadi punya fasolihatu qanitatun hafidhatul ghaibi bima hafidhallah. Maka wanita yang solihah, wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami dan memelihara dirinya. Nah, ini jadi ada kewajiban memelihara diri ketika suami tidak ada. Karena apa? Bima hafidhallah itu sudah Allah menjamin bahwa Allah akan menjaga wanita tersebut. Ya Allah, ini wanita yang solihah ini dijaganya oleh Allah. Ini kita harus bangga ini. Maka di sini tentang ayat ini Al-Imam At-Tabari rahimahullah berkata, maknanya wanita-wanita yang menjaga diri mereka ketika suami-suami mereka tidak ada, yaitu menjaga kemaluan dan harta suami serta menjaga hak Allah yang diwajibkan atas mereka dalam tersebut ataupun selain tafsir At-Tabari. Nah, ini langsung tafsir menjelaskan makna ketika wanita itu harus memelihara diri. Ternyata di sini ada kalimat apa itu Bu? Menjaga kemaluannya. Jadi pardi-pardinya. Itu ya, yang harus dijaga. Karena jelas sebenarnya sampai kalimat yang lain juga seperti kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Nah, bagaimana supaya wanita-wanita istri-istri tersebut bisa menjaga pardi-pardinya? Nah, gitu-nya. Maka Islam tadi mewajibkan gitu-nya atas seluruh perempuan itu wanita Islam untuk menutup auratnya. Jadi itu kuncinya. Itu ketika tadi yang dimaksudkan memelihara diri itu atau memelihara kemaluan itu, maka Islam mewajibkan
para wanita muslimah harus paham bahwa Allah telah mewajibkan pada perempuan-perempuan muslimah itu untuk menutup auratnya. Dengan cara apa Bu? Menutup kepalanya atau rambutnya, leher, kuping, leher dan dadanya itu di surat An-Nur 24 ayat 31. Terkait apa Bu? Khimar, humuru, atau apa Bu? Kerudung. Biasanya itu punya yang dikatakan baju atas sebetulnya. Nah baru sekarang jilbabnya. Nah, dari pundak pun jilbab itu jadi menjulur ke bawah ke aspalnya bunyi sebagai akan disebut apa namanya pakaiannya jilbab. Itu di Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Nah ini Bu yang harus dipahami oleh para muslimah ya Bu ya. Ketika dia ingin menjaga kehormatan atau tadi kemaluannya, parji-parjinya. Memahami dulu ketika keluar rumah itu tidak boleh menampakkan selai rambut pun. Kalau bahasa Quran bahasa yang indah ya Bu ya. Sampai di Al-Nur 31 itu kalimatnya apa Bu? Seperti perhiasan gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasannya yang auratnya kecuali yang biasa tampak. Apa yang biasa tampak? Rasulullah ada wakada ini. Ya, ini ada ini wajah dan kedua telapak tangan ketika muslimah atau wanita itu keluar dari rumah. Inilah itu yang harus dipahami ketika bagaimana sih cara memelihara diri. Tadi sampai tapi katakan memelihara kemaluan, maksudnya memelihara kehormatan itu teh. Maka tutup auratmu ketika keluar rumah. Karena di luar rumah itu banyak yang bukan muhrim gitu kan banyak. Tadi di dalam rumah kan boleh-boleh saja ya punya. Kemudian dia selalu menganggap dia keras, dia juga menganggap dasar jadi tak pengen di rumahnya. Cuma yuk kan cuma tak pengen, tentu pengen ya mesti menimbulnya. Kecuali cuma khususnya berdua di kamar khusus cuma dengan suami. Jadi karena masya Allah ini Bu Islam amat sangat menjaga gitu ya. Ini karena kita langsung mendidik kepada anak-anaknya. Jadi sudah nonton tongrat samanya di bumi obelnya, mau hot pen misalnya, mau tank top terkenyeng Bu itu. Kita mau khususnya di kamar dan karaoke. Jadi dasar disebut baju nikah di rumah itu punya. Jadi dasar dan mulut dan batasan orangnya itu yang umumnya tertutup apa Bu? Bawah lutut. Jadi tidak boleh kelihatan lutut, apalagi paha. Sebenarnya. Terus tadi kan atas pusar. Sebenarnya. Jadi sampai jenda ketika ada sesama muslimah berkunjung lagi apa Bu? Sunan mana memang? Namanya Suri. Itu tidak boleh terlihat payudaranya. Iya, aduh larang itu air men. Sampai istilahnya kadang ya Allah, ada kesannya gitu. Itu sangat dijaga meskipun di rumah ya dan tadi ada tamu muslimah lagi gitu ya. Ada rambut kan bolehnya rambut, tangan, gitu sama perempuan apa-apa gitu ya. Tapi wayahna ibunya ketika ada tamu bukan muridnya, hati-hati ibunya itu harus lengkap ibunya, juga itu dipakai lagi. Nah ibu Rasulullah itu yang dimaksud ketika tadinya bagaimana di tafsir Al-Imam At-Tabari gitu bahwa wanita menjaga diri itu mereka ketika suami mereka tidak ada itu menjaga kemaluan dan hak suami sudah menjaga hak Allah tadinya atau tadi yang diwajibkan atas mereka tadi apa tadi menutup aurat tersebut. Nah menjaga diri yang dimaksud adalah menjaga kemaluan dari zina dan menjaga harta suami sehingga mencakup makna menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Karena Allah SWT telah melarang zina dan barang semua perbuatan yang mengantarkan kepada zina. Oh ternyata ini yang ya. Ketika kenapa kita katakan memelihara diri ini atau memelihara kemaluan ini, jangan sampai terjebak kepada perbuatan zina ketika suami tidak ada. Ya Allah, ya Rabbi, banyak sementara ini banyak fakta ini. Tadi kan
kurang resiko, sudah nama punya, kurang nafkah, suami tidak ada, ya Allah ya Rabbi, gitu keimanan weh, kumaha tipis gitu ada yang mengajar, dan kencan, udah weh gitu tahu dengan maka Allah Maha tahu tadi wanita solehah itu hati-hati ini jaga ini kemaluan ini farji ini supaya tidak terjebak karena perbuatan zina. Kenapa Allah melarang zina? Nah, dijelaskannya kan itu perbuatan fahisha wa sa'a sabila. Di Quran surat apa Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Quran surat Bani Israil nomor surat ke-17 ayat 32. Gitu ya. Jadi ini Bu ternyata gitu ya yang dikhawatirkan gitu. Ketika suami tidak ada, saya harus memelihara kemaluannya. Takut khawatir terjebak kepada perbuatan zina. Dan Allah mengharumkan perbuatan zina itu. Apa zina Bu? Bertemunya parzi laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Ya Bu ya, itu zina. Jangankan sampai bertemunya parzi, ya Bu ya. Mendekatinya saja tadi ayat zina mata, zina hati, dan itu bisa dari itu ya. Nah, itu kan pendekatan kayak wala takrobu. Ya. Pendekatan saja artinya ngobrol, punya bertatap muka kan tidak, bertatap wajah mata dengan hati kan sudah tidak boleh gitu ya. Karena tadi ada kewajiban laki-laki itu godul basor, ya punya itu di An-Nur 30 untuk laki-laki. Plus sama kita juga ayat 31-nya. Kita harus menundukkan pandangan, jadi artinya tidak boleh melihat kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, apa naik kesilanan sih Bu? Zina itu terjadi karena apa Bu awalnya? Dari mata turun ke terus ke hati kemana Bu? Kemana-mana. Itu yang punya insya Allah nah ini ya. Nah, maka Asy-Syaikh Asy-Syafi'i rahimahullah berkata maknanya wanita yang taat kepada suami-suami mereka meskipun ketika suami mereka sedang tidak ada, maka seorang wanita solihah tetap menjaga dirinya dan harta suaminya, dan itu karena penjagaan Allah dan taufiknya terhadap mereka, bukan kan diri mereka. Karena nafsu selalu memerintahkan kepada kejelekan. Akan tetapi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dalam perkara yang penting baginya, baik agamanya maupun dunia. Masya Allah. Yang itu, ketika kita diuji oleh Allah, tadi kekurangan ekonomi, suami sampai harus pergi, meninggalkan kita karena mencari nafkah. Dan kita ridho dengan apapun tadinya, menerima apa adanya, terus bertawakal kepada Allah, sembari tadi kita tetap menjaga diri, maka Allah tadi akan memberikan taufiknya, bertambah berubah apa Bu? Kecukupan, sebenarnya tadi dicukupkan kebutuhannya. Yang itu, itu surat apa Bu? Itu sering mendengar Bu? Barang saya bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh gitu punya. Maka bukanlah punya suratnya 65. Namanya teh namanya teh At-Thalaq ya Bu. At-Thalaq teh surat 65 ayatnya kalau enggak salah ayat 3 ada. Terus surat At-Thalaq 65 ayatnya 3. Tadi katanya ini kabar gembira di Allah itu bahwa ketika wanita soleh itu tetap menjaga dirinya, menjaga farjinya, tidak berbuat zina, suami tidak ada, maka Allah akan memberikan taufik dengan kecukupan. Dicukupi pada balik. Ketika kita mendengar kalimat mencukupi, saya ingat di surat-surat At-Thalaq ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
Inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kalau ini tadi kembali lagi, kalau kita menjadikan kita dirinya kepada contoh Nabi, karena tadi ketika kita menjaga dirinya, menjaga farjnya, tidak berbuat zina, maka Allah akan memberikan rezeki. Ini aku yakin lagunya, bahkan tadi wajar juhud min haitsu la yahtasib, memberi rezeki ya bunyi di arah yang tidak disangka-sangka. Aduh, bunyi tenang ya, bunyi dalam masa ibadah, bunyi taat ke Allah, taat ke suami dengan menjaga diri kita tidak berzina, dan amanah-amanah suami apa saja Bu? Anaknya, hartanya kita jaga, kita rawat, gitu kan bunyi. Masya Allah, maka Allah akan memberikan tadi itu rezeki. Ya, jangan khawatir. Ini baru poin pertama. Jadi itu sih punten ya Bu ya, karena ini ada 7 poin dan perlu sarah penjelasan. Jadi hapunten ini sesampainya 3 aja ya Bu ya. Poin pentingnya. Biasa bersambung. Grup ya, tinggal klik. Ya. Ya. Yang kedua, tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami. Nah, jelas ya. Nah, ini tentang hal ini terdapat hadis larangan memasukkan siapa saja orang yang tidak disukai suami. Dan ada pula hadis yang mengkhususkan kepada orang tertentu. Misalnya, laki-laki lain yang bukan mahram. Jelas ya. Ini akan menjadi fitnah yang besar lah. Dan juga ada orang di sini. Kerang kita cuma ke ayat taruh dia nak. Nah, cina pas kalau meskan, kamu kan kesana. Wah, bunyi bahaya, ya. Ini karena itu apa timbul fitnah. Tapi insya Allah, ya, kembali lagi kan ini konteksnya itu salehah, pasti tidak akan berani, ya Bu ya, karena sudah tahu, paham betul itu dilarang, bunyi. Bahkan tadi kan memahami ketika hak dan kewajiban saya, bunyi kan kewajiban kita apa tadi Bu, mau minta izin dari banyak kepada suaminya, jadi ketika mau keluar rumah atau tadi memastikan siapa saja ke rumahnya yang disukai oleh suaminya kan gitu ya. Nah, di sini hadis-hadis menjelaskan, hanya saja bisa melarang, hanya saja bisa juga melarang untuk memutus tali silaturahmi yang sang istri dengan keluarganya. Hadis Rasulullah, tidak halal bagi wanita untuk puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Dan istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ketika saya menyampaikan materi ini di Al-Istiqomah rancangannya 1, Ibu bagaimana kalau Bapak mertua berkunjung? Ih, sayang itu mah mahrum. Mertua mah tidak mahrum abadian. Benten sekarang ketika suami ada mantan punya mantan suami ketika mantan suami mau berkunjung ke rumah kita harus butuh lagi orang gitu sempurna. Tapi kalau mertua mantan mertua tidak ya punya boleh-boleh saja kan itu maksudnya haram abadiah. Jadinya masya Allah ya. Jadi ada kebolehan jenis maka tadi Islam tidak juga tidak melarang untuk memutuskan silaturahmi. Tadi maksudnya seperti itu, banyak. Jadi misal kakak, adik, laki-laki itu kan mahram, keponakan, mahram, ya banyak. Uak, paman, laki-laki, kakek itu mahram. Jadi seperti tadi mertua atau apalagi Bu, menantu laki-laki itu mahram juga, mahram abadiah. Jadi ini tidak mungkin jamaah tertentu semua laki-laki tidak boleh. Lalu kadang tidak seperti itu banyak. Jadi ada bahkan orang lain juga ada kebolehan boleh, tapi ada hajatul syar'i, kenapa ada kepentingan kita tuh. Bu, misal rumah kita bocor,
suami bekerja, anak-anak bekerja, yang sudah balik, yang sudah sekolah, minggu mabuk. Jadi diantar, semua tubuhnya bisa kayu dan motor. Kita kan perlu ya punya tukang gitu. Dan laki-laki itu boleh saja karena kita ada ijarah, punya kan dibuka. Tapi apa Bu? Kita sempurna gitu ketika menerima tukang itu sesungguhnya jilbab kerudung tidak dilepas dan ngobrolnya sebatas urusan itu saja. Sesungguhnya jadi curhat seperti itu salah. Hanya jadi curter, bahaya tuh curternya. Nah itu Bu ya, mungkin gitu. Nah dari Jabir radhiyallahu Rasulullah bersabda, mereka tidak boleh memasukkan lelaki di rumah jika mereka melanggarnya. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sementara mereka punya hak disediakan makanan dan pakaian dengan cara yang wajar, yang menjadi kewajiban kalian. Hadis riwayat. Masya Allah banyak kalau melihat konteks hadis ini adalah wanita sadis itu. Nah itu dosa gitu. Saking dari suami itu sayang kepada istrinya, jadi tidak boleh gitu memasukkan laki-laki yang bukan muhrimnya. Sebelumnya, tadi kan binutan muhrim mah boleh. Nah, nanti ada yang kelewat. Kalau adik ipar, kakak ipar muhrim bukan Bu? Bukan, itu tidak boleh masuk. Kecuali ada anak kita yang laki-laki yang sudah balik, dia punya. Jadi kan ngobrolnya dengan anak kita yang laki-laki. Jadi kan berarti apa Bu? Keponakannya kan bagi adik ipar kita mah. Tapi tetap kita apa Bu? Sempurna menutup kalau bukan mahram. Ya punya ada hati-hati. Kakak ipar dan adik ipar itu bukan mahram. Jadi ya, apalagi dari bisa pihak suami ya punya. Dari pihak suami satunya ya dari pihak iparnya dari pihak suami. Misal uangnya pamannya dijutanya, itu bukan mahram punya. Jadi termasuk keponakan suami. Punya adiknya suami, uangnya itu bukan. Kita mah dari jalur ibu dan ayah kita baru itu mahram kita. Ya. Nah itu maksud Allah tadi ya. Ini sih berjadi. Nah ini sampai Rasulullah memerintahkan kalau tetap melanggar pukullah, tapi dengan pukulan tidak menyakitkan. Nah, kalau ini mah kaitannya dengan perempuan yang apa melanggar khusus bahasa Qur'annya. Jadinya surat An-Nisa 34 ayat 4 sama bunyi ini di akhir ayat itu. Jadi ternyata setelah Allah mengabarkan ciri wanita soleh, ternyata ada wanita yang membangkang, bunyi yang pembangkang tapi khusus bahasa Quran. Nah maka ketika terdapat wanita khusus, Allah memberikan 3 sikap. Nah, apa Bu pertama? Pertama yaitu dididik. Ya punya artinya suami itu harus mendidiknya gitu ya. Jadi memberitahukannya. Terus yang kedua apa Bu? Pisah ranjang. Dipisahkan tempat tidur. Terus yang ketiga ibuku itu langkah terakhir Bu. Tapi ini ada tapinya. Ternyata sudah diberitahu tadi dididik dia sadar. Udah jangan mencari-cari alasan katanya. Langkah kedua masih bisa membantah umurnya. Nah, maka tadi dipisahkan tempat tidur nak. Jadi misalnya pisah ranjang bukan pisah rumah kada ibunya. Sopuk tiba-tiba hujan abu boleh sesuatu berenang ngaji lembunya. Ruang bunyi butuh apa santai lagi baik urut. Biasa gitu kan ya. Hari masih ke bumi masih gitu. Jadi jangan mencari alasan-alasan pada itu. Nah, tapi ini masih kene. Kata bandel ya, menurut wae. Nah, maka boleh dipukul tapi syaratnya tidak menyakitkan. Tidak menjadi istilahnya bahaya bagi tubuh ya seperti itu. Ada ya Rasulullah tapi kalau emot mah ngerakunya keisian gitu lah. Sebagai dipukul gitu ya seperti itu. Tapi mungkin pasti ada hal kenapa ini ada dalilnya gitu ya. Nah, tapi tetap buat tidak dijolimi. Ya, makannya mah disediakan, tetapnya jadi nafkah untuk makannya. Cuma jenisnya hadis mah ya
uang sakunya, jajannya hilang, cukup makan saja, gitu ya. Nah, hak-hak atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Nah, itu jadinya ini hak suami yang ketiga tidak boleh karena itu merupakan umatnya hayatul khos, kehidupan khusus. Jadi yang berwenang siapa bu? Suami. Jadinya, nah tadi sampai ketika tidak yang disukai nggak boleh. Bahkan bu termasuk ketika bersama perempuan. Nah, betul. Ya kan itu hak suami bu. Mungkin ada alasannya. Mungkin barangkali melarang istrinya bergaul dengan perempuan itu harus tukang gosip mungkin ya, biasanya karena ada sifat-sifat buruk. Ya boleh-boleh saja ya bu ya. Tadi kan istrinya pengen selamat gitu. Jadi jangankan laki-laki sama perempuan pun kalau tadi dilarang oleh suami tidak bergaul, tidak membuatnya masalah berbanyak, itu harus diikuti, harus ditaati. Maka sebagian ulama memberikan penjelasan tentang hal ini. Bahwa hadis ini sangat eksplisit berbicara soal adab itu di saat suaminya tidak ada. yakni dengan tidak mempersilahkan laki-laki non mahram untuk masuk ke rumah. Ya. Nah, namun jika laki-laki yang datang ada kerabat yang mahram si istri, tentu saja hal ini diperbolehkan. Tadi udah banyak, istri tersebut boleh membuka pintu dan mempersilahkan masuk tamunya itu. Terkecuali ada pesan khusus dari si suami untuk tidak membukakan pintu ke siapapun yang datang. Kan ada kisahnya di mana ini kita ketika Rasulullah dikabari ada seorang istri yang ketika ayahnya sakit, ya, dikabarkan sakit, dari sakit biasa terus sakit keras sampai meninggalnya, ya. Kan tadi pesannya apa? Jangan keluar rumah, jangan keluar rumah. Akhirnya kau dikabarkan ayahnya itu masuk surga. Kenapa? Karena ketaatan seorang istri kepada suami. Jadi ibu, ketika kita taat kepada suami, karena Allah memerintahkan dan ketaatan yang memang diperintahkan oleh syarat, maka itu berimbasnya kepada orang tua kita. Luar biasa itu pahalanya. Mari bermakna Allah. Maka di sini dalam Al-Majmu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan jika si yakin bahwa suaminya biasanya dengan kuat akan mengizinkan untuk menerima tamu tersebut, hal itu juga diperbolehkan bagi istri. Tapi tadinya, biasa, iya mah, kan ada kepentingan teh lah, maksudnya. Bentar, kami abdi mah paling tertatangi no payun, maksudnya. Jadi, atau hari kata bu, mang ajar online, ojek gitu. Jadi itu semua masyarakat teh, kalau ada mulai dari antar jemput ojeknya, terus juga ketika ibu-ibu itu tidak bisa masanggan, itu beliau termasuk ada ibunya. Masanggan itu tidak berani wae ibunya, tetap nangis, tetap melarang gitu. Tapi tadi itu dibuka, saya pakai jilbabnya, terus sama, oh segitu, saya obrolan. Nah, maka itu boleh. Terus waktu ada almarhum, ya senantiasa tentunya bocor tahun semua orang kita, jadi sudah terbiasa kita buatnya. Maka kita ada dugaan kuat, ya suami pasti mengizinkan orang tersebut yang sudah dikenal, gitu. Dia sudah biasa. Maka demikian kebetulan bagi seorang, nah tadinya bagi orang yang telah diberi izin oleh suami untuk bertamu ke rumah istri, misalnya untuk melakukan suatu keperluan seperti membutuhkan alat yang rusak. Tuh, di sini jelaskan. Ya, ini boleh. Ini bu, kita ngaku punya Islam objek, gitu bu, kita teh, aduh, ini gimana atuh? Jadi kalau kita tidak mencerna dengan baik, punya tidak membaca berulang-ulang, khawatir tadi punya. Aduh, jadi saya teh ketika suami tidak boleh memasukkan laki-laki siapapun, nah itu keliru kan ya, itu salah kan ya punya. Ini kan boleh membuka pintunya bagi kerabat istri karena mahramnya, artinya tadi adiknya, kakak laki-lakinya, pamannya, uaknya, misalnya yang laki-laki gitu ya, kakeknya. Jadi tadi siapa bu? Ada lagi yang bukan mahram, sepupuannya bu. Sepupuan bukan boleh nikah. Itu hati-hati juga, kita harus tahu punya. Maka insya Allah ibu, saya beri PR aja. Ibu bukan nanti di rumah surat An-Nur bu. 31 ini runutan siapa mahram kita yang boleh
kita terlihat rambut, punya terlihat dan rambut kan aurat punya, terlihat mati sedang tangan teh itu mangga itu ada di Quran surat An-Nur suratnya ke-24 ayatnya 31. Ya, maka di situ tidak disebutkan bu pupuan, terus ipar tidak punya. Maka yang menjadi mahram kita mah anak sambung, saudara sambung. Jadi sisi tersebut menikah dengan si bapak anu itu punya keluarga besar, misal anak 5, si perempuan tersebut 5, jadi 10 punya. Nah itu jadi mahram, jadi keluarga besar betul. Itu banyak. Nah itu juga yang jadi mahram saya. Nah, itu ya. Nanti ada di Anwar maka itu di bukaan. Nah ibu pakumullah itu diperbolehkan berinteraksi dengan tamu tersebut sekedar urusan dan keperluannya saja. Istri tetap harus memakai jilbab secara sempurna di depan tamu laki-laki non mahramnya dan tidak berkholwat. Nah, ya. Apa bu berkholwat bu? Ngobrol bu, ngobrol dua-duaan. Anu diobrol tadi curcol teh, wah nyambung artinya. Eta maksudnya teh banyak itu yang maksud dengan kholwat teh berdua-duaan, ya ibunya tanpa ada mahram kita kan berduaan bu. Bahkan tadi ketika ada orang lain yang berkunjung minta izin, nah itu bahaya. Jadinya, jadi tadi kita hanya sebatas itu saja. Sudah, atas beres kan? Atas beres. Mau atas mana? Dosa ya jadinya. Saya pemimpin ujar, mana itu upahnya? Begitu jadinya. Ya Allah. Nah itu bu, poin 2. Ini baru poin 2. Ini masih ada beberapa yang lagi. Ya Allah ya. Ini hadis tadi sudah dulu. Yang ketiga, Bu, tidak meninggalkan rumah kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini juga kewajiban istri. Ketika tadi bagaimana hidup dalam rumah tangga. Jadi tidak keluar rumah tanpa izin suami. Jadi kalau melanggar, tadi mesti saya gitu ya. Karena di antara kewajiban istri atas suaminya adalah meminta izin untuk keluar rumah, tidak ada akan bepergian. Artinya tidak boleh ada jika tidak ada izin dari suaminya untuk keluar rumah maka tidak diperkenankan. Gitu, ya. Jelas ya Bu ya. Jadi kembali lagi ini kehidupan dalam rumah tangga kaum muslimin. Allah perempuan itu amat sangat dijaga kehormatan. Kita mau harus positif thinking sebenarnya. Husnudon. Ketika ada aturan ini kan apa bu? Kita ini dijaga. Dimuliakan bu Aisyah. Kan makan sebatnya dia macam umun warobah baik kita tadinya amanah itu umun ibu warobah pengatur baik rumah. Bagi satu lagi bu umun baru satu ulah ibu pendidik utama bagi anak. Berarti kan itu di rumah ya bu. Maka kuakona ibu kunna jadi ngadilnya di nasional aja gitu. Dan tetaplah kamu di rumahmu itu kan dominnya kepada kita, ya, perempuan. Maka ketika ada keluar rumah itu harus meminta izin suami. Tapi tidak sempit juga, ada banyak. Pada kawarung izin, pada kawarung deh izin deh. Hari orang itu kan wah banyak. Hari kawarung itu bisa tidak seperti itu juga bu. Ini main terkategori bepergian jauh. Nah apalagi misal bu ini pergi jauhnya memakan waktu 24 jam. Sebut sapar teh banyak sapar atau dari keluar rumah yang wah itu mah tidak boleh bu sendirian. Haram bu kalau naik haji gitunya. Nah ini terkait dengan apa bu? Kehormatan dan keamanan bagi perempuan. Maka itu wajib ditemani oleh muhrimnya. Nah ini disebutkan. Dasarnya kewajiban izin adalah hadis berikut ini. Nah bu, ini hadis-hadis terus ini. Jadi ini berdasarkan hadis bu. Jadi kesembarangan hawa nafsu bu ya. Seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa hak seorang suami atas istrinya? Beliau SAW menjawab, haknya adalah istri tidak keluar rumah kecuali atas izin. Kalau istrinya nekat keluar juga, maka malaikat langit
malaikat kasih sayang, dan malaikat ajab melaknatnya sampai dia pulang. Hadis surat Al-Baqarah. Na'udzubillah min dzalik. Itu ancaman dari Rasulullah ketika tadi seorang perempuan keluar rumah tanpa diberi izin. Keluar rumah. Maka tadi malaikat rahmat, malaikat kasih sayang, rahmat banyak, anak langit dan ajab itu turun. Apa bu? Melaknat. Ya benar, aduh. Sekarang mah kita harus nantiasa minta izin, minta ridho ini. Supaya nanti kan kita keluar rumah punya jadwal-jadwal itu cuma itu izinan dirapel ke bener. Habis itu jadwalnya lumayan kadir pun gitu bu, salah kadir. Nah itu kan jadi lawannya. Jadi iya mangga akan jadikan kerangunya akan sebut gitu kan dia kan regu. Iya, benar gitu. Jadi betul bu, komunikasi itu harus jalan. Artinya itu untuk keharmonisan, kehangatan, selama rumah tangga itu adanya ada komunikasi yang lancar. Jadi bisa tidak sempit sebenarnya. Sudah minta izin tidak seperti itu. Jadi ada waktu apa tadi ada istilahnya konteks di mana tadi wajib untuk minta izin itu karena bekerjanya memakan waktu yang lama gitu ya, jadi ke tempat yang jauh. Maka sebagian ulama menegaskan bahwa kewajiban minta izin pada suami ini tentu bukan izin setiap detik dan setiap saat. Dan dia keluar rumah, jika ia keluar rumah karena rutinitas yang dimaklumi dan suami memang sudah mengizinkannya, dia tidak perlu minta izin pada suami setiap waktu. Betul ya, jelas ya bu ya. Jadi ini, insya Allah sekali lagi bu, jangan menilai Islam itu sulit bu ya. Jadi istilah nama enteng aturan Islamnya. Siapa berat bu? Kawan aku yang memberatkan apa bu ya? Awal manusia karena tidak mau menerima aturan Allah saya begini. Nah misalnya jika di masjid setiap pagi pergi ke pasar atau ke warung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dan suami maklumi serta ridho, istri tidak perlu lagi meminta izin setiap pagi dan pada suami. Belajarnya di Masya Allah ini kembali lagi komunikasi yang terus terjalin. Nah itu poin ketiga jadinya. Jadi di mana tadi izin suami itu betul-betul harus diperhatikan oleh seorang istri yang solihah. Jadi di mana itu ridho suami itu harus diraih ya bu. Jadi ketika sebelum menikah itu kita ini ridho orang tua itu bu, ridho rohi wa ridho walidayni. Maksudnya teori ridho ridho Allah tergantung ridho orang tua dan kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Nah kalau sudah menikah apa dibalik suami? Jadi istri itu harus ada ridho suaminya. Insya Allah ada pembahasan khusus sebelumnya sama peneliti Ibu Najma Saidah. Terkait dengan ridho suami juga harus diperhatikan. Jadi termasuk perizinan, tentunya perizinan dari suami. Jangankan untuk hal-hal yang mubah ya bu ya. Tapi mubah bu, mubah belanja ya punya belanja mubah. Apalagi bu, yang mubah-mubah teh. Iya kita bukan ini acara-acara apa dengan ibu-ibu misalnya buat ram apa misalnya ya itu ke pengajian saja yang terkategori wajib itu harus ada izin. Tapi insya Allah ya bu ya suami yang soleh pasti akan mengizinkan meridho ya tentunya para istrinya untuk tahu ilmu ya bu ya karena itu kan salah satu juga kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri. Ya, yang keempat, menjaga harta suami. Ya, tadi penjagaan kehormatan, sekarang harta. Salah satu kewajiban istri baik ketika suami ada maupun suami sedang pergi adalah menjaga harta suami. Seorang istri dilarang untuk menghabiskan harta suami tanpa izin sang suami. Demikian halnya saat tinggal berjauhan atau suami bepergian. Istri juga wajib menjaga amanah suami berupa harta yang dititipkan kepada. Nah ini hati-hati ya bu ya terkait dengan harta-harta yang dihasilkan oleh suami. Betul-betul amanah tersebut harus dijaga oleh suami. Tidak boleh ketika
Suami pergi, mumpung saya TV-na dijual. Eta cenah sudah abdi teh hoyong kuring cenah. Hoyong besar acuk misalnya gitu nya, itu bahaya punya. Itu bahaya. Tidak boleh karena itu bahkan ya punya ketika kita ingin memberikan punya kepada orang tua kita, ya punya orang tuanya juga gitu. Kalau tanpa izin boleh nggak Bu? Tidak boleh. Tanpa izin tidak boleh. Harus ada izin suami. Tapi kembali lagi ya punya suami yang soleh itu, yang suami yang soleh itu ketika tadi ngajak kebaikan di keluarganya, sok manggawe mama, bapak marido, kuma mama we atur-atur. Ada juga punya ke situ banyak. Yang sebenarnya masih hantainya, tapi dengan kita juga apa Bu? Punya masih Bu, planning juga merenya di sininya. Hati-hati juga kan. Ini cukup nih, ini ada kelebihan. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai menzalimi keluarga. Ya, itu harus diperhatikan. Karena ini juga dengan termasuk dengan tadi menjaga harta suami. Nah, bahkan di sini suami itu hendaknya membelanjakan harta suami dengan cara yang ma'ruf dan tidak berlebihan atau di luar kebutuhan sesuai dengan seizin suami. Nah, ini punya kita tadi betul-betul harus pandai mengatur nafkah dari suami dengan cara yang membelanjakan dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa Bu? Kedua, dilarang apa Bu? Tabdzir. Apa Bu tabdzir di sini? Berlebihan. Tabdzir itu punya boros, moya-moya, betul. Ya punya tahu jadi suami kan nafkahnya segini. Transaksi ada borosnya punya. Berarti itu tidak amanah Bu. Ya punya. Terus yang dilarang lagi selain tadi apa Bu? Israf. Apa israf Bu? Membelanjakan harta di jalan yang haram. Misalnya Bu, sepira Bu, misal daging babi, kaos. Jelas punya, itu jelas. Homer misalnya, nah dari punya itu israf sudah memang haram punya. Karena apa? Sudah israf itu membelanjakan harta di jalan yang haram. Nah kalau tabdzir mah mubazir teh Bu tabdzir poya-poya boros. Hari sudah masuk lepas wae bunyi. Ya kan sudah ulah dikicen tuang teh muni mubah. Mubah mah hukum deh bunyi. Kadang tabdzir gitu mubazir tah eta teh tekenging mubazir teh nya boros itu. Artinya sekiranya nih sayuran teh tiap lami atuh tos secukupna punya sakaperiogianna begitu. Untuk ditumpuk-tumpuk bukan enggak blok tempat sampah deh. Blok deh. Nah, itu kan tabdzir. Itu tidak boleh. Nah, maka ini dia kamu yang harus betul-betul memanage itu. Ya punya. Tadi karena ada kewajiban menjaga harta suami. Ya. Maka dari Abu Hurairah berkata, Rasul SAW bersabda, sebaik-baik wanita ya jika kau pandang ia menyenangkanmu, jika kau perintah ia menaatimu, jika kau tinggalkan ia menjagamu dalam hal harta dan menjaga dirinya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ya, jadi ini terkait hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah bagaimana ini mengatakan sebaik-baik wanita. Gimana Bu? Jika dipandang menyenangkan. Terus ibu-ibu, kalau gue juga nutup tersebut, itu kayak ngegel gitu ya. Artinya apa Bu? Ini kecantikan yang dari dalam saya ini sudah berbeda. Jadi istri solehah itu tampak dari kecantikannya, jadinya muncul kecantikannya dari dalam itu tentunya. Jadi bukan berarti kecantikan yang tipuan, punya sekali terapkan sama, ya. Jadi Allah sudah nampak tenang, jadinya bahwa dari suami itu tenang Bu ketika meninggalkan istri yang solehah mah pasti dapat menjaga tadi dirinya, tadi farjinya, kehormatan dan juga harta suami. Itu maka sebaik-baik istri tentunya pasti kita ingin punya artinya pura-pura dipuji harusnya saya punya yang disebut Indonesia itu terbaik itu tadi ya. Kita berupaya untuk menyenangkan suami lah tentunya kita juga berupaya untuk menaati perintah. Tapi ada juga kan tidak boleh mengikuti perintahnya apa Bu? Ketika dalam hal maksiat kepada Allah. La ta'ata illa bil maksiatillahi. Tidak ada
ketaatan kepada makhluk dan hal maksiat kepada termasuk suami. Punya, mah tuh kita ini semua kita buahlah katakan banyak buat gitu sini kita pangnop dan gigi. Pada digibu, ngitong punya, mau kan punya mencurinya lebih baik apa? Ya minta izin saja pirakunya punya. Apalagi misal bu, tetangga kita tuh punya pohon mangga dan sudah nama ngaragai kitanya, kayak itu milik kita, milik tetangganya sebelah tuh, anu bagian ngaragai nama. Sebenarnya tanpa izin pun boleh sebetulnya bu, tapi tidak emang itu etis sebenarnya karena belum paham banyak belajar. Tapi kalau yang itu mah, yang punya rumahnya paham mah, mangga itu dihoyong mah, habis ridho, wah dua-duanya mati karena betul. Sedangkan emang itu bu, wayahna bu ketika kita rumah kita tidak luas halamannya dan tadi pohon mangga kita jatuh karena benteng nafas ke halaman tetangga sebelah itu miliknya. Itu harus diizinkan. Tapi malunya memang harus ada kalimat kata-kata keluarnya. Jadi tetangga sebelahnya dengar dia berarti halal itu sebenarnya buah jamu juga gitunya. Kalau gitu. Maka ini ini masih poin keempat dari sudah jam 3, bagaimana tuh? Sudah aja dulu ya Bu. Insya Allah ya. Dan masih 3 lagi insya Allah. Bulan depan dulu ya. Bulan depan sudah jam 3. Abi-abi aja jadwal dulu. Sedang ya. Mungkin disekapkan dulu punya. Sekap dulu. Insya Allah kami juga tadi tidak akan digunakan. Alhamdulillah Ibu Rahmatullah, meskipun baru 4 poin, mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya Bu ya. Sudah lama tenang sasir kabengreun, sudah emukat candak, mudah-mudahan kita semakin apa Bu? Semakin taat ya Bu ya. Taat kepada aturan Allah, kepada Allah juga kepada suami kita, karena insya Allah itu surga ibu yang punya suami itu masih ada di rumah. Itu harus jadi dari suami itu surga bagi kita bagi para istri. Alhamdulillah, alhamdulillah yang akan dari Allah. Kesalahan dari saya mohon maaf ibu-ibu, semoga ada kata berkenan. Sudah itu ibu mohon dengan istighfar 3 kali, doa penutup mati dan hamba bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.